Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel dan juga seluruh pemirsa, seluruh netizen ya. Jumpa kembali dengan kami di sini dari Gereja Keluarga Tabernakel untuk menceritakan sebuah cerita keluarga. Dan kali ini narasumber kami adalah keluarga Bapak Maruli. Nah, mungkin Pak Maruli dan Ibu bisa menceritakan namanya, terus udah gitu punya anak berapa, terus ya bekerja di mana gitu, mungkin supaya setiap jemaat jadi mengenal, setiap orang yang melihat YouTube kita jadi mengenal. Silakan. Shalom semuanya. Terima kasih kepada Bu Mia. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian. Sebenarnya ini juga suatu kerinduan kami ya, ingin berbagi suatu kesaksian. Sudah lama, jadi begitu kemarin kita ada diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian ya, kami mengucapkan terima kasih sekali. Ya, jadi kami bisa berbagi cerita tentang kami. Sebelumnya perkenalkan, kami keluarga, kalau Batak tuh biasanya marga ya Bu. Iya. Keluarga Pangkabean biasa dipanggil Maruli. Istri saya, anak kedua, anak pertama nggak bisa hadir. Iya. Apalagi ya? Itu dulu istrinya mungkin. Namanya siapa? Mungkin Ibu bisa memperkenalkan. Bu. Oi. Makasih Bapak. Makasih kami ya. Iya, nama saya Oi Hutauruk, adiknya Pak Daniel. Kita berdua punya putri 2. Ini Tasya paling kecil, kebetulan yang paling besar sedang berhalangan karena ada kerjaan di Jakarta ya. Bekerja sebagai apa mungkin bisa disampaikan? Apa ya? Ya. Jadi artis sinetron. Puji Tuhan. Siapa namanya? Mungkin nanti jadi bisa tahu nih. Oh iya, namanya Ananda Neteli. Ananda Neteli. Ya. Usianya yang Ananda ini 99. Jalan 24 tahun nanti Desember. Kalau Tasya nanti sebentar lagi akhir bulan ini 21 tahun. Ya, jadi beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Iya. Kalau Tasya masih berkuliah ya, coba Adik kenalin diri dong. Iya, kuliah di mana? Di mana tuh? Tahu bagian apa? DKV. Oh, DKV. Dan seniman. Semester 7. Lihat kamera. Nah, puji Tuhan. Tapi belum lengkap, kalau mungkin bisa diceritakan Pak Maruli bekerja apa, atau dan Ibu Oi ini bekerja di mana? Oke, ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan Jepang ya di Jakarta. Jadi kalau Senin sampai Jumat saya di Jakarta. Kemudian kalau Oi, saya panggilannya Oi, itu bekerja di Serang. Silakan dilanjut Bu Oi. Saya PNS di Kementerian PUPR. Masuk PUPR dari tahun 99 sebagai honorer. Puji Tuhan 2008 saya diangkat, sampai sekarang masih aktif. Puji Tuhan. Sekarang bertugas di Serang. Baru 1,5 tahun di Serang. Oh, jadi sehari-hari Pak Maruli di Jakarta, Ibu Oi di Serang. Jadi ketemu weekend saja. Weekend aja. Oh, oke. Nah, terus kalau kenapa kata orang biasanya disebut PJKA. Apa itu? Pulang Jumat kembali Ahad. Senin. Tiap minggu udah berapa tahun ya? Dari 2009. Dari 2009. Oh iya. Oke. Saya kira hal itu tuh tidak gampang ya. Rasanya kalau jarang bertemu itu jarang berkomunikasi, biasanya ada saja salah pengertian dan sebagainya gitu ya. Boleh tahu apakah pernah mengalami krisis dalam rumah tangga ini gitu ya? Maksudnya bukan untuk diceritakan keburukannya ya, tapi kalau saya melihat sampai sekarang tetap bersatu ya, dan saya melihat bahwa kelihatannya tuh sekarang udah sama-sama lebih bisa lebih harmonis gitu kalau saya lihat ya. Dan itu kan satu hal yang ya boleh dibilang luar biasa, karena saya baru tahu bahwa
berpisah sendiri-sendiri dari 2009 itu. Luar biasa itu. Mungkin ada satu momen di mana ada terjadi krisis karena jarak ini atau Duduknya bagaimana gitu, biar bisa jadi satu masukan buat kita semua. silakan. Kalau dibilang krisis, kita mah kayak di Dufan ya, naik roller coaster ya. Mungkin roller coaster Dufan kalah deh sama kita ya. Krisisnya. Iya, karena dari awal nikah, dari Udah sebelum krisis. nikah itu udah krisis sebenarnya. Hampir gagal nikah, Iya. terus nikah baru 3 bulan udah badai. Itu bukan badai biasa gitu. Udah angin puting beliung, gempa bumi, tsunami jadi satu kali ya. Itu tahun berapa itu? Tahun 99. Oh, oke. Jadi 99, 27 Februari kita nikah. Kemudian 3 bulan baru nikah, itulah langsung badai. Gak tahu bagaimana tiba-tiba kita tuh hampir cerai, udah sampai kita udah pisah. Jadi baru 2 bulan nikah, saya juga nggak tahu kalau saya lagi hamil. Saya pikir saya nggak tahu lagi hamil. Saya pikir asam lambung. Jadi setiap hari makanannya Proma dan Milanta. Kok mual. Terus taunya? Jadi sebelum ribut-ribut itu dia sempat nganter sih ke dokter. Sempat nganter ke dokter kandungan, hasil tes pack negatif. Ke dokter kandungan dia bilang, enggak, ini udah ada titiknya, ini kayaknya mau datang bulan, saya kasih obat aja biar lancar. Nah, cuman ya di situ saya bersyukur Tuhan ngasih petunjuk lagi waktu dia mau ke apotik beli obat. Saya bilang, kalau memang udah waktunya datang bulan, ngapain harus pakai obat? Iya. Karena kebetulan memang dari dulu saya kalau datang bulan nggak teratur, kadang 2 bulan, jadi nggak kepikiran kalau lagi hamil. Nah, saya bilang udahlah nggak usah inilah, nanti takutnya jadi karena hormon nanti jadi jerawatan. Aku takut banget kalau jerawatan gitu kan. Bahaya. Akhirnya udah enggak. Nah itu tapi makin mual itu sampai 2 kali ya ke dokter ya. Dan hasil selalu negatif, hasil tes pack. Nah terus taunya, jadinya taunya. Setelah pisah, mama curiga, ini kamu hamil. Oh. Mama, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya sama dokter setelah saya cerita bahwa dari tes pack selalu negatif, diambillah dari darah. Ambil darah. Dari hasil darah itu positif. Ternyata ada golongan wanita tertentu yang memang kalau hamil itu tidak terdetek langsung Dari kencing, melalui ya? urin. Jadi harus lewat darah. Saya juga baru tahu itu. Akhirnya ya udah, tapi kita udah bisa ya. Dia udah nggak mau ketemu saya datang dia seolah-olah nggak kenal. Sampai Padahal itu baru menikah. Di saya kasih tahu kalau saya hamil, dia nggak percaya. Dibilangnya itu hanya supaya kita bisa baikan lagi. Akhirnya ya udah kita pisah. Di situ itu benar-benar saya harus ada 2 pilihan. Mama bilang mama akan bertanggung jawab karena kamu anak mama, tinggalin dia. Tapi ada satu suara bilang, itu suamimu, bagaimanapun kamu harus tetap sama suamimu. Di situ kalau boleh jujur, ada suara-suara masukan dari orang-orang tertentu yang mengantar ke orang pintar, yang sebenarnya itu bertentangan dengan kita berdua sebenarnya baru mengenal Tuhan secara intim itu waktu setelah kejadian badai pertama ini. Kalau dulu mungkin ya sama, saya Kristen karena papa mama Kristen. Iya. Hanya sebatas itu. Tapi waktu pas persoalan awal itu ada satu keluarga yang dia bilang, kebetulan suaminya panggabean, dia bilang, ayo kita ke pendeta yuk, kamu jangan mau dibawa-bawa ke orang-orang pintar, itu nggak ada. Waktu itu saya didoain oleh dari GBI juga, pendeta Kaleb. Dia berdoa untuk saya dan dia minta kamu dibawain apa itu sama orang itu supaya orang pintar itu. Saya bilang
saya nggak megang apa-apa, cuman ada satu dia ngasih ini, saya kasih, dan itu langsung dibakar sama Iya, pendeta harus, Kaleb. iya. Iya. Di situ saya akhirnya nggak tahu gimana, kakak ipar kakaknya dia yang di Bogor, dia telepon. Disitulah kita mulai komunikasi. Terus dia bilang, dia ngundang saya, udah Oi kamu ke Bogor aja yuk. Tapi waktu itu kondisi saya tuh untuk bangun aja susah karena mual karena setiap bangun apapun yang masuk itu keluar. Nggak bisa bangun sampai setelah hamil lewat 3 bulan baru agak mulai reda. Akhirnya saya mutusin ke Bogor dan mama nentang banget. Mama bilang, kalau kamu pergi jangan panggil saya mama. Itu kenapa, boleh tahu nggak sih garis besar kok sampai nggak mau, Pak Maruli nggak mau ketemu Oi gitu tuh, itu kenapa? Jadi dasarnya mungkin begini, dasarnya kita itu berasal dari dua latar belakang, walaupun misalnya sama-sama orang Batak, tapi kita punya dua latar belakang yang berbeda. Jadi mempunyai dua latar belakang yang berbeda, satu A, satu B. Nah, dari awal memang sepertinya karena perbedaan latar belakang ini yang membuat akhirnya terjadi seperti saling tidak suka keluarga tuh. Oh, jadi kedua keluarga Iya, justru. betul. Jadi ini yang membuat kurang suka, sehingga akhirnya mungkin kita juga awalnya memang dasarnya suka sama suka, terus tapi mungkin karena kita masih muda, Iya. masih baru, mungkin juga Jadi kurang pengaruh mendapatkan keluarga besar ya. sehingga akhirnya terjadilah yang tadi cerita Oi tadi. Kita tuh pacaran 9 tahun dari aku lulus SMP. 6 tahun tuh backstreet, tidak ada satupun yang tahu. Oke, jadi baru tahunya mereka 3 tahun lah ya. Setelah demo, istilahnya demo ya. karena aku tuh anak paling kecil. Jadi waktu aku masih SMA papa meninggal, dan pesan papa terakhir, papa tuh pengen aku kuliah di ITB. Mungkin yang lain belum bisa menuhin, jadi berharap dari aku, dan akhirnya memang puji Tuhan aku masuk. Mereka tuh mungkin terlalu ketakutan kalau akhirnya nanti aku nggak sampai selesai dengan gara-gara pacaran gitu. Oh iya. Ya itu terlalu sayangnya mungkin karena aku anak paling kecil kan. Nah terus balik lagi ke soal ke Bogor. Akhirnya Akhirnya aku mutusin, itu aku dibantu sahabat aku waktu SMA. Dia bilang aku anterin yuk ke Bogor. Dia ngerti banget kondisi aku. Dia bilang ya udah aku anterin ke Bogor. Dan itu aku istilahnya kabur dari rumah. oke, jadi mama nggak tahu. Mama ya? nggak tahu. Terus Dianterin itu tengah malam aku sampai Bogor. Dulu tuh belum ada Cipularang, jadi masih harus iyalah lewat masih lewat puncak, iya. Jadi dianterin sama teman aku, sahabat aku, dianterin kan ke rumah kakak iparku, dan akhirnya di situ ketemu sama kakak iparku. Dia sendiri masih belum percaya kalau aku tuh nih hamil, karena waktu itu aku dulu kurus banget ya, beratnya cuma 45-46, dan udah hamil 3 bulan, itu sama sekali nggak kelihatan. Baru akhirnya aku cerita semuanya, kejadiannya. Memang sebelumnya itu kita udah teleponan terus. Aku bilang saya nggak tahu, saya cuma pengen kita udah janji di depan Tuhan, saya udah janji di depan Tuhan, ya ini harus saya pertahankan apapun yang terjadi, dan dia support itu. Namanya Karos, sampai sekarang saya nggak pernah ngelupain kebaikan Karos keluarga, yang waktu itu sempat nerima saya selama hampir 2 bulan. Dia nganterin saya setiap hari ke pendeta di GBI di Bogor. Saya didoakan, dan selalu pendeta, hampir lebih mungkin dari 10 pendeta tumpang tangan ke saya, dan juga mungkin Nanda, waktu itu saya lagi hamil Nanda, anak ini akan menjadi anak yang ajaib, anak yang hebat. Nah sebelumnya memang saya pianis di HKBP, tapi hanya sebatas menjalani kewajiban, menuhin keinginan orang tua. Nah setelah itu
karena selama 2 bulan setiap hari, mungkin nangisnya bukan nangis air mata lagi ya Kak ya, nangis darah kayaknya udah. Dan saya tuh posisi sendiri gitu loh, sendiri. Waktu itu Pak Maruli belum Enggak, mau ketemu. belum mau. Mungkin nanti apa juga bisa cerita ya Iya. saat itu Kenapa? gimana. Iya. Terusin dulu. Nah itu kita tuh, aku tuh bener-bener Tuhan, saya cuma pengen, kalaupun anak ini lahir, saya pengen bapaknya ada, bapaknya tahu, dan bapaknya mengakui. Iya dong. Pastilah Itulah pengennya begitu. Itulah doa saya setiap hari, setiap malam saya nangis. Si pagi setelah saya suka ikut nemenin kakak ipar saya nganter anak-anak ke sekolah, habis itu pulang sekitar jam 10 udah ikut diantar lagi ke gereja, ikut kayak som, terus ada kayak perkumpulan sel gitu, komsel gitu. Komsel di mana tuh dia selalu nemenin saya ikut. Setiap hari itu kegiatan saya tuh cuma itu hampir 2 bulan. Tapi puji Tuhan, setelah hampir 2 bulan itu Tuhan kasih jawaban. Saya pikir waktu Tuhan cepet sekali ya, mujizat banget. Tiba-tiba dia nelfon ke Bogor, ke kakaknya, bahwa dia pengen ketemu Oi. Padahal nggak dikontak sebelum. Dia nggak mau, dikontak pun dia nggak mau. Dan posisi dia udah di Medan. Belum. Udah Ya gitu. di Medan. Abang baru nganterin Mega pindah Medan. Oh iya. Terus kenapa bisa pengen telepon? Nah. Pengen ketemu. Nah ini intinya. Kalau film tuh dua sisi nih. Ini sisi satu, nih sisi dua gitu ya, Iya. paralel. Ini ceritanya paralel. Iya. Jadi nggak tahu kenapa mungkin pada saat Oi sedang berada di bawah gitu ya, itu nggak tahu, saya tiba-tiba tuh udah nggak tenang aja. Jadi rindu yang gimana ya? Dengar Rindu. suara bayi nangis. Iya gitu loh. Jadi rindu yang nggak bisa ketahan aja gitu. Padahal kan tadinya kan kamu ngebohongin saya, kamu hamil gitu. Iya. Iya kan? Sebenarnya intinya bukan masalah di hamilnya. Jadi awalnya itu ya supaya nggak salah persepsi nanti. Jadi bukan karena masalah hamil sebenarnya, persoalan itu karena sebelum hamil. Jadi karena beda latar belakang tadi, ada sikap-sikap yang akhirnya membuat gesekan besar lah. Iya. Itu awalnya. Iya. Ada gesekan besar. Nah gesekan besar inilah yang sepertinya saling nggak suka antara satu sama lain. Nah dari pergesekan itu, nah sudah mulai pergi, ya istilahnya sudah mulai pisah lah ya. Nah pada saat pisah, nah ternyata menyambung yang tadi, Oi juga sedang dalam posisi hamil, sehingga saya menangkap seakan-akan itu ingin berbaikan aja jadi bohong. Nah inilah aku ini depannya biar nggak salah, nanti persoalannya karena hamilnya itu. Jadi bukan itu, iya. Bener. Nah, jadi itulah ya akhirnya terjadi. Nah kemudian nggak tahu pada saat itu saya juga tiba-tiba nggak pengen banget ketemu, benci yang bener-bener benci pada saat itu, jadi kayak buta lah gitu. Apa kayak bau menyan apa? Ya ada kadang-kadang Iya. kayak gitu, jadi yang kayak Oke. bau menyan Di rumah, apalah gitu, sehingga ya di sini sekarang ini kita sadar bahwa itu adalah sesuatu yang nggak normal pada Iya, saat itu iya. kita berdua. Iya, Setelah saat ini ya kurang lebih, tapi itulah yang terjadi. Jadi bau menyan, saya tiba-tiba kayak bukan tiba-tiba Nggak kenal aku. nggak kenal lah, Kayak nggak kenal. nggak mau ketemu, benci yang nggak jelas seperti itu. Tiba-tiba pada suatu titik, yaitu tadi nyambung ceritanya Oi, saya tiba-tiba yang kangen yang nggak bisa ditahan. Oke. Cie, Terus jadi telepon kakak. salah jadinya ketahuan. Saya ini baru tahu loh. Makanya salah saya ngomong nih. Ketahuan Oke. lah. Terus akhirnya tiba-tiba itu tadi nelpon. Tapi itu aku nelpon tuh feeling pasti akan ketemu. Di situ tuh keyakinannya gitu, pasti akan ketemu. Tiba-tiba nelpon aja udah. Dari situ ya udah akhirnya kayak nggak ada ini ya, Iya. nggak ada hambatan. Akhirnya aku pulang ke Bandung, ketemu dia. Dan di situ memang udah hamil 5 bulan, yang udah mulai besar, jalan 6 bulan. Dia kaget,
karena perut udah mulai besar ya. Dia nggak nyangka ternyata benar hamil. Abang nangis ya, minta maaf ya. Dia nggak Harus nyangka. diperjelas ya. Karena itu pertama kali lu minta maaf ke gua. Lanjut. Biar tahu ya Iya. bahwa suami juga tuh nggak pakai gengsi tuh minta maaf sama istrinya, iya kan? Iya. Lanjut. Nah itu akhirnya udah itu badai yang pertama lah ya. Tapi bukan saat itu akhirnya berarti baik-baik aja. Mungkin ada badai-badai lain, tapi kita bersyukur puji Tuhan, badai yang paling besar di awal pernikahan yang mungkin orang masih manis-manisnya bulan madu, Iya, loh. rumah tangga, tapi kami berdua sudah dikasih sama Tuhan, Tuhan izinkan kami untuk ngalamin suatu badai yang luar biasa. Makanya aku selalu bilang sama anak-anak, aku doktrin dari sekarang, kalau berhubungan punya pacar, jangan lihat kebaikannya, tapi lihat keburukan pasanganmu. Sanggup nggak kamu menerima kekurangan dari pasanganmu seumur hidup kamu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, pada saat kalian sedang ada konflik, ingat, ada nggak satu kebaikan yang pernah pasanganmu lakukan? Iya, betul. Itu Betul pesan yang sekali. pertama. Kedua, Yang kedua ya. bantu ngingetin. Ya. Dan satu lagi, kita berdua tuh sejak itu mulai ada satu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Pada saat aku lagi hamil Nanda, disitulah aku baptis Islam. Kemudian setelah kita berdamai juga, waktu itu saya masih hamil, dia juga baptis Islam. Di situ walaupun awalnya karena kita dari latar belakang gereja ortodok ya, yang kalian kan dulu waktu bayi udah dibaptis. Iya, betul. Ya, tapi saya bilang arti kata dibaptis di Alkitab adalah kita mengakui kesalahan kita. Iya. Kita bertobat. Tidak mungkin kita waktu masih bayi kita ngerti Iya, salah atau karena benar. belum ngerti. Iya. Jadi bukan berarti saya 2 kali dibaptis, enggak, tapi pada Iya. saat itu saya sudah mengakui kesalahan saya dan kita udah benar-benar menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Disitulah kita mulai suatu hal yang benar-benar baru berdua. Badai tetap ada, tapi kita masih bisa. Itu fondasi badai lah. Itu kita ceritanya sih Fondasi sedang badai. bangun fondasi mungkin Kak ya kalau untuk rumah. Tapi Dan itu fondasi badai itu. Jadi artinya fondasi persoalan ada, Iya. tapi belum selesai, walaupun sudah berdamai. iya. Iya. Nah, ini yang ternyata terbawa sampai akhirnya pada suatu saat. Iya. Aku boleh lanjutin nggak? Boleh, silakan. Oke, baik. Terbaunya kemana tuh? Nah ini jadi cerita ini. Jadi terus, akar pahit. Iya itu dia. Ini Jadi akar pahitan. Buat ya, Buat Oi. buat aku pribadi. Aku juga. Oh, iya. Aku juga. Tapi kamu pahit banget kayaknya waktu itu. Karena kopinya kental banget. Nah, terus setelah itu kita akhirnya diusikan ke Medan lah sama kakak-kakak. Maksudnya Jadi jangan ketemu orang tua Jangan lah keluar. ya. Ya berdua aja gitu. Ya Betul. kadang-kadang memang keluarga besar ini ngerecokin aja, jadi manas-manasin. Ya terus ke Medan. akhirnya kan? kita diusikan lah Iya. ke Medan. Saya mulailah kita mulai kehidupan baru. Jadi di situ juga ya namanya pindah baru itu juga bingung, istilahnya pindah ke kota baru, nggak ada kerja apa-apa ya. Saya lagi hamil, Terus mau ngapain gitu ya? Akhirnya dibantuin kakak ipar kerja. Jadi kerjalah satu perusahaan tahun berapa itu ya? Aku lupa. 99. 99. Itu kalau nggak salah aku ingat banget gaji itu 400 apa berapa gitu. Awal kerja tuh gaji Tahun 400 segitu ya ribu. memang lah, kira-kira Itu segitu. terus kerjaannya juga bolongin kertas administrasi. Admin lah, Ya, Oke. jadi konsultan. itu ingat itu ya ini ya akhirnya itu juga lagi hamil kan, panas beb pengen AC. Oh enggak, itu belum, itu waktu kan ada lahir. Oh ya nanda lahir ya, oh iya setelah nanda lahir intinya itulah ya kita tuh itu banget lah akhirnya itu juga cerita kedua. Nah pada saat kita di dalam posisi itu kita membangun yang betul-betul membangun, pas nanda lahir saya waktu itu melamar kerjaan
itu tiba-tiba nggak tahu kenapa mungkin kita sebut sekarang mujizat pertama deh, Iya. mujizat kedua deh. Saya dapat kerjaan yang nggak nyangka lah gitu loh, Cukup baik. baik, Sangat banget. baik. Sangat baik. nggak nyangka, istilahnya nggak nyangkanya gimana ya? Dari gaji 400 tiba-tiba dikasih 3 kali lipat. Lebih pada saat itu. Terus kemudian yang kayaknya nggak mungkin deh dari latar belakang pendidikan, pengalaman dan sebagainya itu nggak memungkinkan untuk kriteria Emang itu. Tuhan mau ngasih aja ya. Iya, Kalau Tuhan itu mau aja. ngasih. Iya. Jadi akhirnya kita mulailah membangun istilahnya Saya di situ. kerja. Tapi di situ ada mungkin saat ini yang kita lihat, kita fokus dengan keluarga, tapi kita memupuk akar pahit. Oh, Pada jadi saat itu. ingat-ingat itu tuh bagian-bagian itu masih teringat aja. Iya. Terus Kak, Jadi nanti kalau ada ketemu keributan, orang, enggak ketemu Kita orangnya. menghindar. Kita tuh aku tuh yang nggak sampai nggak mau ketemu karena udah aku ngelihat dia tuh kayak dia yang bikin gue sakit, dia yang bikin gue hancur. oh oke, dari pihak keluarganya Pak Maruli berarti. Oke, Iya. oke. Itu jadi dalam itu sampai itulah di Medan, singkat cerita lah ya, kalau Medan nggak begitu banyak badainya. Itu juga kita diterpa lagi suatu kejadian sehingga akhirnya kita pindah lagi ke Jakarta. Bandung, memulai lagi dari baru. Jadi Ke Jakarta, Ke sorry. Jakarta dulu. Jadi di kerjaan ditinggalin. Iya, 3 tahun di Medan pindah. Dia dulu yang pindah karena aku waktu itu lagi hamil Tasya. Lagi hamil Tasya. Jadi aku nggak bisa karena lagi hamil muda. Jadi akhirnya aku nyusul setelah lewat 7 bulan Terus sama siapa di sana? sendiri. Sendiri. Dan Siapin pindah. dan itu aku tidak dalam kondisi hubungan baik dengan kakak-kakaknya yang ada di Medan. Jadi benar-benar kayak sendirian Bener, aja ya? sendiri. Terus kakak yang di Bogor? Itu kan jauh ya, paling cuman itu. Kalau yang di Medan Oke. kita udah sama Nggak ada sekali. ya? Walaupun satu kompleks rumahnya, Iya, aku tuh yang memang benar-benar yang kayak Trauma. trauma ketemu tuh udah trauma banget, udah nggak mau, udah terlalu sakit. Ya mungkin kalau yang itu sih udah berulang-ulang ya mungkin, jadi akhirnya udah mengakar di hati. Iya. Mereka jahat banget sih sama aku, mereka jahat banget sih. Aku dalam kondisi hamil, aku dalam kondisi terpuruk. Kok mereka tetap kayak nyalahin aku. Mereka kok nggak ngelihat sebenarnya yang salah tuh aku apa dia gitu kan. Kenapa kok kayak nyalahinnya ini gara-gara Oi atau gimana gitu. Tapi ya udahlah. Akhirnya kita pindah ke Jakarta, kita mulai satu lagi yang baru. Itu benar-benar baru. Itu benar-benar baru. Ngulang lagi tuh. Jadi kayaknya ya itu Jadi aku bikin bilang. fondasinya lengket sedikit Iya, lah gitu iya, ya. Iya. Jadi kayak aku bilang naik roller coaster tuh ya memang seperti itu di Jakarta. Waktu itu hamil Tasya kemudian lahir, itu kita sampai ngontrak rumah, masuk gang. Cuman bertahan 7 bulan, air nggak ada, tikus banyak yang udah nggak tahan. Tapi pada saat itu aku bergumul sama Tuhan. Itu sampai doa puasa, aku pengen dia keterima di perusahaan yang lebih baik. Dan itu Tuhan jawab. Oh, puji Tuhan. Tasya lahir, dia diterima di Kelahiran Trakindo. Tasya juga mujizat itu. Dan Tasya ini waktu lahir kebetulan prematur. Mungkin kan berapa bulan? 8 bulan dari 7 bulan. 9 bulan. Dari Ya. 7 bulan udah bukaan 1. Jadi ditahan-tahan tuh ya. Iya, jadi aku harus bed rest. Terus akhirnya 8 bulan Tasya lahir, itu pun satu mujizat karena kecil dan juga hampir dibilang malpraktek ya. Jadi ya pokoknya begitulah. Khawatirnya gini, kalau besar akan nggak kuat gitu, karena kan akhirnya 8 bulan ya. Tapi ternyata sampai sekarang aman-aman Kuat-kuat aja. Ini mujizat Tuhan juga ya. Cantik Ini pula. mujizat. Nah akhirnya udah saya ingat waktu kita badai pertama, saya punya nazar sama Tuhan dan itu belum saya genapi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya bisa berdamai dengan suami saya ingin kembali melayani Tuhan di gereja, bukan seperti Oi yang dulu yang hanya menjalankan kewajiban, tapi benar-benar dengan hati. Tapi habis itu saya lupa Kak. Oh, oke. Ingat, tapi nggak dijalanin. Oke. Ngerti kan Kakak? Iya. Sampai akhirnya
ya naik turun di Jakarta. Tasya lahir, punya bayi tapi di rumah nggak ada air, kebayangkan Kak ya. Kebayang banget. Terus akhirnya saya itu berdoa sama Tuhan. Saya itu belum sempat keluar dari PU karena pindah ke Jakarta, saya masuk konsultan. Itu pun mujizat dari Tuhan. Dulu gaji saya honorer itu cuma 350.000 sebagai pegawai honorer ya, tahun 99. Tahun 2002 pindah ke Jakarta dalam kondisi hamil. Saya bisa diterima kerja, jadi cuma nganggur 2 minggu. Saya keterima kerja di konsultan dengan gaji 2,5 juta dari 350.000. Oh, besar banget. Jadi 2,5 juta tahun 2002. Dari itu saya bersyukur. Terus akhirnya kita udah punya uang, kita pengen cari kontrakan yang lebih layak. Iyalah. Karena itu kayaknya nggak memungkinkan. Akhirnya saya double job. Saya waktu itu sebelum double job itu saya berdoa sama Tuhan, saya nangis. Tuhan, saya nggak mungkin tinggal dengan kondisi rumah seperti ini, bocor di mana semua. Terus memang dari awal nikah kita waktu kita mulai berdamai, kita dua sepakat kita tidak menerima bantuan dari kedua belah pihak. Iyalah. Iya. Nanti satu-satunya Iya. menjadi pahlawan. Iya, betul. Jadi Nggak mau kita diatur orang lah. jadi Iya. kita sempat ngerasain gimana namanya ini kursi plastik yang jadi kursi tamu buat makan, buat nonton TV. Iyalah. Remote itu jempol kaki. Itu kita ngerasain. TV masih pinjem 14 in punya kakak ipar, dipinjemin TV supaya saya di rumah bisa nonton gitu kan. Ada hiburan lah. Tahun itu dong, Tahun belum ada YouTube. Iya, tahun 2000 itu waktu Iya. Nanda masih bayi itu ya. Akhirnya Kebayang. Mangap, Ca. saya tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan, Kamu tahu cerita saya pengen kita, Ca. kita udah lihat rumah, tapi bayarnya mahal Tuhan. Yang sekarang ini yang saat itu ditempatin itu sekitar 7 juta per tahun, tapi ini lebih mahal Tuhan, tapi ini lebih layak. Ada air setidaknya dan nggak punya kipas. Iya. Gitu saya sampai nangis berdoa. Tapi saya ngerasa saya berdoa tuh duduk di lantai bersimpuh dengan tempat tidur. Tapi saat itu saya seperti ngelihat, saya sampai mau nangis lagi ya. Di situ saya seperti tangan saya tuh dipegang sama Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Tuhan Yesus cuma megang, jadi misalnya ini saya di sini, ini Tuhan Yesus cuma megang tangan saya dielus. Besoknya saya dapat kabar, ada tawaran proyek. Kamu dibayar besarannya sama seperti harga rumah. Oh, luar biasa. Oh, luar biasa. Ya, mungkin jadi saya cuma mau mengingatkan bahwa kita punya Bapak yang luar biasa, Amin. Bapak yang baik. Apa yang saya minta tuh Tuhan pasti penuhin selama kita yakin dan percaya. Dan di situ saya pernah ingat tuh khotbah pendeta. Sama seperti waktu Tuhan Yesus Petrus mau nyebrang ke Danau Galilea, ada badai. Mereka ketakutan, tapi Tuhan Yesus bilang, badai aja bisa Tuhan. Iya. Dan sebenarnya intinya, kalau Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita nggak perlu takut apapun. Mau badai apapun lewat aja, karena kita akan dipegang sama Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan. Dan itu yang kami sekeluarga alamin. Sampai terakhir adalah mungkin yang terakhir waktu pandemi itu Kayaknya giliran gue deh. nanti mungkin Bebek yang cerita. Cuman di situ itulah Ada cerita lagi soalnya. iya ada cerita lagi, tapi disitulah Dari sisi aku ya. ada dua sisi itu. Kalau dari sisi aku, disitulah aku mulai merasakan bagaimana berdamai dengan diri sendiri, dengan kepahitan yang berulang. Di situ pada saat aku memutuskan berdamai dengan diri sendiri, aku bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti aku. Amin. Termasuk keluarga besarnya, aku bisa nerima pada saat aku membuka hati untuk berdamai dengan mereka, terutama dengan diri sendiri. Berkat Tuhan itu mengalir luar biasa sampai hari ini, sampai detik ini. Dan aku percaya Tuhan pasti akan tetap pimpin kita sekeluarga. Nah, mungkin bisa ceritakan apa yang terjadi waktu pandemi itu. Iya, pinjem mic-nya. Iya. Jadi tadi sampai mana ya kamu pas Pandemi. Jakarta? Oke, enggak sebelum pandemi ya. Jadi
sebelum pandemi kelahiran Anda itu saya dapat kerjaan yang bagus di suatu perusahaan juga. Nah di situ selama proses itu saya tuh seperti baik, Iya. langkah tuh Lancar. baik, lancar banget, cepet sekali, tok 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 tok, sampai kepada suatu posisi. Tapi ternyata ini sadarnya setelah sekarang, Iya. sayanya lupa, sombong. Oh, oke. Saya sih ngomong mungkin nggak sombong gitu, tapi ternyata tingkah lakunya. enggak juga. Oke. Tapi ternyata sombong yang dalam hati. Jadi Lupa sama Tuhan. lupa enggak, tapi mungkin kualitasnya udah lupa, udah jauh. Satu, yang kedua, apa-apa saya percaya dengan kemampuan diri saya sendiri. Oh, oke. Iya. Mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan Jadi saya diri sombong di sendiri. dalam hati, Iya. mungkin kelihatan tidak, tapi ternyata di dalam hati saya sombong. Apapun itu saya pasti bisa selesaikan persoalan. Tek tek tek. Tapi lama-lama dulu seringnya kita berserah ya, sampai akhirnya suatu titik cari kerja lain tuh gampang banget. Iya. Sampai ditawarin lah, pindah sampai 3 kali, dan itu juga ke perusahaan yang Besar-besar. besar-besar juga. Kayaknya gampang banget Kayaknya gitu. gampang banget. Akhirnya buat saya semakin Makin sombong. Sampai pada 2018, 2018. semua bisa saya lakuin. Saya pengen lebih, ingin berusaha sendiri. Jadi mengandalkan kekuatan saya sendiri. Dan pasti nggak tanya Tuhan dong ya, boleh atau enggak? Iya. Enggak. Buru-buru nanya Tuhan, istri aja yang ada dilihat nggak ditanya. Oke. Iya. Karena yakin pasti berhasil. Iya. Nah, udah akhirnya saya sama temen memutuskan untuk buka usaha sendiri dengan apa istilahnya, ambisi yang tinggi sekali. 2018 nggak lama tuh, 2019 dapat sih ya kerjaan, berhasil, tapi nggak lama tuh gampang banget lah, gitu istilahnya. Berhenti. rusak. Collapse. Pandemi Oh, pandemi, iya. 2020. Iya, awal lagi itu kan? 2019 pandemi. 2019. Belum. 2020 awal. Oh 2020. Maret. Oh berarti 2018 saya berhenti, sempat agak lumayan Agak lah ya. lumayan. Setahun, hampir setahun, disitulah mulai cepet banget, tek. Hilang. Iya kayak hilang aja gitu Terus istilahnya. modal-modal semua habis. Habis sudah, secepat itu. Oke. Dan itu diakibatkan oleh istilahnya begini, pada saat kita bicara manajemen, saking sombongnya istilahnya manajemen risiko dan sebagainya, itu kita mampu istilahnya, udah kita pikirkan pada saat itu. Ternyata yang membuat itu adalah yang sama sekali nggak disangka, membuat akhirnya menjadi hancur. Artinya segala risiko kita udah pikirkan, ternyata yang membuat tidak jadinya itu, gagalnya itu dikarenakan pandemi. Ya, pandemi nggak ada Nggak orang yang ada kepikir. Nggak bisa, ada orang nah, yang kepikir. disitulah betul-betul mulai lagi kita jatuh lagi. Sementara Gitu. itu Owi masih kerja. Masih. Masih Waktu itu kebetulan aku masih megang posisi juga sampai tahun 2021. Jadi memang belum terlalu berdampak. nggak terlampau kerasa. Iya. Ya. Baru tahun 2001 karena ada perubahan struktur organisasi, ini juga mungkin Tuhan memang izinkan itu terjadi ya supaya saya juga lebih introspeksinya selama ini mungkin aku terlalu banyak nyimpen akar kepahitan. Tuhan izinkan semua supaya aku mikir, kamu tuh nggak boleh dendam sama orang, kamu nggak boleh terlalu cepat gampang sakit hati. Nah itulah Tuhan izinkan semua. 2021 posisi aku tuh nggak ada. Oke, Pertengahan. Jadi cuman pertengahan. gaji Cuman biasa gaji aja. dan tunjangan kinerja aja. Yang jelas itu nggak cukup karena waktu itu Maruli kan lagi jatuh juga. Jadi nggak ada penghasilan. Iya. Tapi kita juga nggak mau minta tolong di Iyalah, situ. iya. Terus kemudian juga benar-benar yang dihajar, yang selama ini kita pikir kita dihajar, tapi ternyata disitulah kita yang benar-benar dihajar, yang Puncaknya. betul-betul dihajar. Tuhan bentuk kita lah Yang keluarga. akhirnya kita tuh tadinya kan sempat masih ngelawan, sempat masih nentang, keras enggak Bisa enggak. lah.
gitu kan, bisa lah. kita lewatin bersama. Sampai suatu saat kita capek, akhirnya nyerah. Kita berdua capek, nyerah. Ya udah deh Tuhan, kami nyerah. Istilahnya kurang lebih gitu. Udah Tuhan, terserah. Tuhan mau apa terserah, kami ngikut. Iya. Disitulah mulai kami nyadar yang namanya kami nyimpen kepahitan, akar kepahitan. Akhirnya kami kayak flashback. Oh, kejadian Masing-masing. ini, kejadian. Kita sudah berdamai tapi belum selesai. Iya. Ada yang mendasar, itulah yang awal pernikahan. Fondasi daripada akar kepahitan tadi menurut kita udah selesai, ternyata belum selesai karena kita masih simpen. Cuman karena aktivitas kita lupa, Tertutup ya. tertutup karena kita nggak ingat Ada kita berkat-berkat harus Tuhan juga. Iya. nggak pernah ingat, ini juga nggak pernah ingat, lagi ada berkat nggak ingat istilahnya ya. Ingat tuh yang sekedar oh ya terima kasih Tuhan kami sudah diberikan berkat, itu aja gitu loh mungkin ya pada saat itu gitu loh. Oh terima kasih Tuhan kami sudah diberikan berkat, tapi enggak yang nah di si titik itulah itu 2000 berapa Bang? 2021. 2021 ya? 21 yang paling parah. 2021 yang paling parah. Istilahnya mau makan hari Minggu itu aja kita mikir gitu loh, kita udah Senin Selasa Rebo sampai sepuruh itu loh pada saat itu kita tuh. Nah akhirnya kemudian saya nyerah, oke, terjadilah kita kumpul konsolidasi keluarga. Tapi Pemulihan keluarga. pemulihan keluarga. Tapi karena keadaan kita, Oke. 2021 akhirnya keluarga saling akhir. melihat. Jadi akhirnya kami melihat sekarang kami diizinkan itu untuk pemulihan keluarga. Iya. Jadi dua keluarga ini. Iya. Bisa. Setelah berapa tahun menikah ya itu? 24 kan? 23 tahun. 23. Sekarang kita 24 jalan 25. Itulah saya sakit nikah pada saat itu. Oh, yang paling parah adalah saya empedu. Oh yang waktu itu Iya, kita di rumah sakit. iya. Oh itu lagi Cerita terpuruk. itulah. Itu Iya. Lagi dulu. ekonomi. Iya, Bukan, iya. yang Oh, pertama. Yang pertama Kak. Oh yang pertama. Iya, jadi itu pertama lagi terpuruk saya tiba-tiba sakit. Iya. Itu yang sampai BAB juga maaf harus sampai putih udah nggak berfungsi, besoknya harus operasi. Kulit udah kuning. Terus Lagi yang tiba-tiba Tiba-tiba hilang. hilang. Iya, lagi Inilah Delta kondisi ya. ini yang akhirnya keluarga akhirnya Ketemu. luluh ngelihat saya. Diizinkan saya begitu. Mertuaku yang tadi sangat keras, akhirnya itu benar-benar Tuhan bukakan hati. Aku juga yang paling kerasa tuh aku. Begitu dia sakit, aku tuh masih gengsi. Aku nyuruh Nanda yang disuruh ngubungin Karos. Aku masih gengsi ngubungin kakaknya ada di Bandung juga. Aku nggak mau, masih berkeras hati. Tapi setelah dia udah masuk rumah sakit pulang, aku bilang ini nggak mungkin kayak begini terus. Aku ngeliat kakak-kakaknya udah datang, akhirnya aku terima. Mertuaku datang ke rumah, akhirnya aku harus berdamai. Waktu itu aku ngomong sama Tasya, Mama berdamai dulu dengan diri sendiri. Tapi Mama akhirnya mau berdamai, menerima mereka sekeluarga datang. Sejak Dan aku minta maaf lagi loh di situ. iya, yang kedua Sama kali. keluarga aku kumpulin Jadi semua. waktu malam tahun baru peralihan 2021-22 Kak, kita berempat ngumpul. Setelah tanggal 25-nya, aku pikir itu aku akan bercerai. Karena Tasya udah aku Marah usiin ke lagi. Mama, kita beribut berdua. Berantem lagi. Ya mungkin karena faktor ekonomi juga. Wah kata-kata segala macam udah keluar. Kita udah saling usir, dia ngusir aku ngusir dia gitu kan dari rumah di situ. Tapi selama seminggu sebelumnya Tasya tuh karena kita udah banyak ribut, aku nggak enak sama Tasya, mikirin Karena anak juga pengaruhnya jelek. Aku usirin ke rumah Mama, alasannya temenin Opung. Nah di situ udah ribut banget, tapi akhirnya cuma dia udah sempet ngangkutin barang loh. Udah sempet ngangkutin barang. Baru-baru aja itu sih kan. Iya, 2021 2021 Desember. Terus Nah. ini seru nih saudara. Agak lama nggak apa-apa ya. Nah, terus akhirnya pas peralihan tahun itu kita sepakat. Sebelumnya aku berdua dulu sih. Kita berdua dulu.
ya kita ya evaluasi kita berdua ya, karena dampaknya ke anak-anak kan nggak baik gitu, dan kita sudah harus pegang komitmen di awal kita Iya nikah loh, seperti iya apa, loh. masa hanya karena faktor ekonomi gitu kan kita jadi harus bubar, itu kayaknya Tuhan pasti akan lebih marah. Akhirnya udah kita berdoa, terus akhirnya malam tahun baru kita ngumpul berempat. Disitulah yang kedua kali Bapak Marul yang terhormat minta maaf ke kami semua. Gitu. Tapi itu saya tuh selalu kagum dengan seorang suami yang mengetahui kesalahannya lalu meminta maaf. Karena jarang sekali yang begitu. Ya, Dan walaupun itu jarang-jarang akan diingat terus sama istri. dan itu akan mengobati luka hati Iya, betul. sangat, dan akan mudah sekali untuk Coba Dek, dipulihkan. gimana Adik kesaksian Adik? Ya gimana tadi Adik Ada udah, mau cerita nggak? Tasya tuh Cerita. dari udah ngomong loh Ada sama mau papanya. cerita, cerita. Lebih dari 2 bulan nggak ngomong. Setahun Setahun gitu. Enggak. Setahun dari Enggak. mulai di Cirebon. Di Cirebon terus Masih ngobrol. abis itu yang Ngomong pas mau seperlunya. pindahan ke Bandung akhirnya Mbak Heeh. udah ngomongan terus nggak ngomongan lagi. Ya, ngomongan lagi lama. Terus Kenapa? Gara-gara apa? ya Ngerasanya kesel. gimana? Kesel. Kesel. Oh, kesel. Sama papa Suka marah aja atau gimana? karena ngelihat papa marah-marah ke mama jadi kesel ya, terus jadi nggak Marah-marah ngomongan. nggak jelas. Heeh. Jadi nggak ngomongan. Terus uring-uringan. Terus setelah papa minta maaf, Adik gimana? Ya udah. Udah. Sepertinya tuh kayak luka lama tuh udah Udah semua lah. hilang semua. Heeh. Jadi mereka tuh lagi, sampai ngomong, gini lagi. iya, mereka tuh nada Tasya sampai ngomong, ini coach yang kita tunggu dari papa, pengakuan bahwa papa tuh salah, papa minta maaf. Cuma ini kita nggak nutut. Sampai dia pernah ngomong, aku nggak minta papa yang kaya raya, papa yang banyak duit, papa yang hebat. Aku nggak minta itu. Aku cuma minta papa yang dulu, yang perhatian ke kita. Iya sih, papanya udah lupa karena pertama uang dulu gitu ya. Segitu kejatuhan itu pasti memukul juga Betul. sebetulnya di dalam hati. Betul. Iya. Betul banget tuh pelajaran Iya. yang luar biasa. Ya, lanjut. Nah, itu akhirnya sekitar 2021-2022 awal kita pemulihan keluarga dulu berempat. Kemudian saya mulai bisa untuk rumah keluarga dia. Kalau dia sih ke keluarga aku nggak ada masalah sih kayaknya ya terakhir-terakhir Dari ini. dulu. Tapi aku mungkin ke keluarga dia banyak akar kepahitan. Aku ngebuka hati. Kebetulan waktu itu ponakannya mau nikah, ya kita berikan yang terbaik ya. Di situ akhirnya sampai mereka pun nggak nyangka aku bisa seperti itu. Nah disitulah mulai Tuhan bukakan pintu berkat. Aduh. Nana dapat peran yang lumayan ya di sinetron, hampir setahun juga itu berjalan waktu itu. Kemudian yang paling luar biasa di situ aku diusulin lagi Itu juga di kantor Jabatan. ya. Itu juga Tapi di situ ceritanya aku nggak mau, aneh, Kak. aku nggak mau seperti dulu. Aku mengandalkan satu orang. Iya. Aku waktu itu bilang, Tuhan, walaupun banyak yang support aku, yang mempromosikan aku, tapi aku tetap berserah menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan, aku percaya itu ada yang terbaik buat aku, buat Iya. kami sekeluarga, apapun itu. Waktu itu sebelumnya aku sempat kecewa juga, ternyata pas SK keluar nama aku nggak ada. Nggak keluar. Oh, terus? Aku nangis, tapi aku bilang lagi sama Tuhan, mungkin ini yang terbaik. Saya percaya. Terus sebelumnya dia waktu usia 50 melamar kerja. Jadi sebelum aku SK keluar, dia melamar kerja lagi. Tadinya saya udah ngomong karena usia malu, aduh nggak akan mungkin dah ada yang terima umur 50 kayak gitu deh. Tapi ternyata Saya melamar, Tuhan jawab. maksa saya untuk kerja lagi gitu. Jadi istilahnya yang ngelamar ke banyak tempat kurang lebih kayak gitu, cuman online, Iya, oke. cuman online gitu. Terus tiba-tiba ada panggilan Panggilan. Yang sekarang ini. belum Sebelum sekarang. Oh, belum yang sekarang.
ternyata perusahaan itu sedang bermasalah. Saya nggak sebut ininya. Sedang bermasalah, akan putus kerjasamanya. Jadi tiba-tiba masa renggang, sehingga akhirnya yang satu PMA, satu dalam negeri lokal, bikin satu perusahaan ternyata bermasalah. Biasa. Akan dalam masa akuisisi. Dan pada saat masa akuisisi, masuk kerja aja saya udah syukur loh, diterima. Umur 50 udah seneng banget. Udahlah, apa aja udah jalanin, saya pikir udah gitu aja. Dikasih syukur, karena saya nggak mikir bakal posisi ini, bakal enggak. Kalau dulu mungkin ntar dulu berapa gajinya, posisinya apa, sekarang enggak. Jadi betul-betul apa aja sih istilahnya tuh, ngelamar, ini betul ya, ngelamar apa namanya, cleaning service pun saya mau pada saat itu ya. Udah ini saya mau loh, yang penting kerja deh. Betul. Ngelamar supir aja udah pernah. Iya loh, pada saat itu ya lagi ngelamar supir, ngelamar apa, online, jualan online, jualan baju, ambil pokoknya semua deh. Tapi nggak ada malu, iyalah, nggak ada ini gitu. Tiba-tiba dikasih, dan itu bermasalah perusahaan. Dan pada masa posisi baru 1 bulan lalu, akhirnya diambil alih sama perusahaan PMA Jepang ini. Nangis dia. Ya, jadi pada saat dia masuk ke perusahaan ini sedang bermasalah, kita nggak tahu juga, dia nggak tahu, dan dia sangat dipercaya oleh owner di situ untuk ngeberesin. Tapi karena ini kerjasama dengan perusahaan asing kan, nah perusahaan asing juga menilai. Akhirnya ditawarkanlah dia posisi yang lebih baik. Jadi setelah perusahaan ini pisah, itu baru 1 bulan kemarin, dia dapat posisi dengan jabatan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita juga sudah surprise, Tuhan kasih. Yang sekarang lebih baik, Kak. Jadi puji Tuhan banget. Jalan Tuhan kita nggak bisa selami bener, kita nggak bisa tahu apa maksud Tuhan, tapi kita percaya aja di situ. Sama kayak aku, SK pertama keluar itu nggak ada namaku, aku udah nangis, tapi itu aku berdoa sama Tuhan, kalau memang ini bukan pilihanmu, bukan jalan darimu, bantu saya untuk menerima. Tapi saya percaya itu semua ada yang terbaik buat kami. Tiba-tiba aku tuh udah mulai lagi, yang udah oke ya posisi sekarang, kurang lebih gitu. Tapi udahlah, dia kan udah lebih baik juga gitu kan. Dan kondisi kita juga waktu itu udah hampir balik lagi dengan dia kembali kerja. Sebelum saya dapat jabatan juga udah kembali, udah lebih enak ya Caya, karena Tuhan udah kasih berkat yang luar biasa. Terus akhirnya tiba-tiba aku lagi nganter mama sama Tasya lagi belanja ke Rio Junction, teleponku tuh bunyi terus. Tasya bilang, "Mah, handphonenya bunyi." Biarin, aku males, aku lagi males ngantor. Terus akhirnya diangkat nggak? Kebaca di sini. Oh iya. Jadi pas lagi di kasir, "Kak, udah terima SK belum?" Tulisannya tuh di handphone tuh begitu. Di jam. Aku langsung ngambil handphone. Ini temanku yang nge-WA, nelponin, aku telepon, "Kak, udah terima itu kan ya, SK-nya aku tadi udah kirim." "Oh ya, bentar ya, aku baca dulu." Itu lagi mau bayar di kasir, aku baca. Malamnya harus ada nama aku. Kok bisa ya? Padahal Tuhan itu luar biasa. Padahal itu nggak akan mungkin keluar, karena setahun itu cuman depan belakang. Ini di tengah-tengah. Menggantikan SK yang sebelumnya. Tapi mungkin nggak terlampau detail karena agak sensitif. Tapi kurang lebih itu tidak mungkin keluar di situ, belum pernah ada kejadian menggantikan SK sebelumnya. Melengkapi, bukan mengganti, melengkapi. Ya, melengkapi ya, kurang lebih. Di situ sampai aku gemeteran. Ditelepon, "Kak, besok sertijab ya pagi jam 9 di Serang." Waduh. Jam 9? Iya. Oke. Sekalian abis itu langsung ke lapangan ya, siap-siap. Oke, aku bilang. Itu aku cuma, "Dek, tolong bayarin." Aku kasih dompet ke Tasya. Mama lagi duduk. Aku, "Mam,
kita langsung pulang. Tadi itu dari situ kita mau kemana lagi ya Den? Opung minta anterin. Kita langsung pulang ya Mam. Aku malam ini harus berangkat ke Serang dan aku nggak lagi bingung. Aku di sana mau tinggal di mana, nginep di mana. Ini SK udah keluar. Aku udah gak kepikiran lagi. Aku Belum udah nangis. siap-siap. Belum siap-siap. Tiba-tiba dari atasanku yang di Bandung, ini selamat ya. Oi kan sampai Sertijab masih tanggung jawab kita. Jadi nanti ibu siapin ya. Oi mau ke sana pakai apa? Supir ada, mobil ini nanti kita siapin plus hotel semua dikukuhkan sama Tuhan. Luar Sampai biasa sekarang. Tuhan. Ya, Dari itu luar sampai biasa. sekarang. Mungkin poinnya garis besarnya ya satu, yang paling sangat kita iniin itu adalah akar kepahitan itu. Ada apa? Akar kepahitan. Akar kepahitan. Iya. Jadi mungkin yang kita rasakan, nggak tahu ya kalau sekarang ya istilahnya, kami berpikir pada saat itu kami sudah memaafkan waktu Tapi yang ternyata pertama, di tapi dalamnya. ternyata masih kami simpan, dan itu yang sangat ini. Jadi saya teringat ada quotes lah kita baca, saya baca ya. Jadi memaafkan itu bukan melupakan. Betul. Tapi pada saat kita ingat, kita dikasih kesempatan memaafkan lagi. Iya. Sampai pada suatu titik, itulah titik kamu kemarin, Beb. Ketemu tuh udah nggak ada lagi gitu sakit Nggak hatinya. ada, udah pelong aja. Udah pelong aja. Biasa aja kalau Biasa sekarang. aja, iya. Dan itulah pada saat itu kita benar-benar melepaskan yang namanya. Maaf. Jadi nggak mau lagi deh mikirin yang udahlah, nggak mau lagi kalau ada gini, nggak. Itu satu. Yang kedua, justru di sini kita jadi semakin lebih apa ya, karena kita udah pernah beberapa pada masa itu. Ini Tuhan mungkin sebelumnya ini berhubungan dengan saya. Mungkin pada saat sebelumnya saya berada di posisi sekarang, mungkin saya belum siap juga. Oh iya. Iya. Saya siap secara ilmu manajemennya dan sebagainya, tetapi secara mental dan mungkin ininya saya belum siap. Mungkin juga pada saat itu posisi yang pandemi itu saya juga dibentuk untuk itu. Iya. Itu akhirnya kita melihat kok kayaknya banyak sekali ya yang kita diatur, ditata. Tapi pada akhirnya tuh ceritanya selalu enak, indah. Iya. Ya. Luar biasa loh. Iya, jadi kami berterima kasih sekarang diizinkan, dikasih privilege untuk jatuh. Iya, Betul. Ucap syukur. Ya. Itu Jadi- Allah turut bekerja untuk Iya. mendatangkan kebaikan. Jadi buat kami itu adalah privilege. Jadi mungkin ya, kalau kita ketemu orang, saya sih ngelihat kalau pada saat posisi terendah, mungkin di situ bukan posisi terendah loh. Mungkin Tuhan mau membentuk, Betul. akan ada sesuatu yang dan kami amini sampai sekarang. Amin. Dan yang kami sekarang yang sangat kami jaga adalah dengan apapun yang ada, itu adalah tetap kita harus ingat, Karena Kemuliaan Tuhan. amin. ya itu bukan karena kita, Iya, betul. bukan karena saya itu Betul. dikasih, dan itu istilahnya besok juga kalau Tuhan mau ambil bisa. Iya. Kalau besok Tuhan, jadi kita juga akhirnya kita semakin takut kalau Iya. udah dikasih tuh, aduh ada yang salah nggak ya ntar. Iya. Iya. Semakin takut. Kita takutnya adalah mungkin yang disebut mengenal Tuhan. Lagu ya, mungkin ada lagu yang Tak selalu Tuhan menjawab. waktu yang tepat, tepat. Dulu saya seneng lagu itu, tapi nggak tahu artinya. tapi nggak tahu artinya. Tahu liriknya tapi nggak tahu artinya. Kalau sekarang saya tahu artinya, waktu yang tepat. Dan makin banyak sejak kejadian-kejadian itu kita tahu lagu, tapi nggak tahu lagu. Kita tahu lagu, tahu lirik, tapi tidak tahu lagu Maknanya, itu iya. apa. Iya. Sekarang kami tahu, terima kasih Tuhan, kami tahu setiap ada lagu, kami tahu lagu itu lagu apa, Iya. bukan sekedar nyanyi. Betul.
Itu yang akhirnya apa? Aduh kok jadi pengen nangis. Kalau kita dengar tahu kebaikan Tuhan, memang selalu bawaannya mau nangis karena Tuhan itu baik. Jadi kayaknya tuh apa-apa bukan karena kita, Bukan. tapi Tuhan sedia. Iya. Iya. Terutama itu kita tuh ada 2 lagu ya, Tuhan yang bela, mungkin aku pernah ngasih tau kakak. Iya. Sama satu lagi Waktu yang Tepat ya. Yesus selalu apa? Mendengar Yesus mendengar. liriknya gitu sih. Yesus terakhir, Yesus menjawab lebih dari yang Kita kuharapkan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, dan Yesus menjawab lebih daripada yang kuharapkan. Dan itu benar-benar terbukti sama kehidupan kami. Dan itu yang membuat kami juga harus semakin apa ya, tetap dalam posisi yang ingat, karena itu bukan karena kita, Iya. itu karena Tuhan. Amin. Besok Tuhan ambil juga bisa, Iya. karena itu seringkali kejadian kasih diambil. Jadi Tergantung kitanya yang ya, jadi saya pikir ini adalah satu kesaksian yang pada akhirnya kita semua dibentuk oleh Tuhan untuk apa yang kita punya itu adalah dari Tuhan. Betul. Dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Ini kita ini nggak boleh sombong ya. Udah nggak bisa lagi kayak waktu itu merasa diri saya melihat sekali adanya satu hal yang di mana Tuhan itu membentuk Pak Maruli ya, untuk bisa tahu bahwa ini semua karena Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya ya. Mungkin kita berhenti sampai di sini dulu, tetapi enggak. Tapi saya melihat bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu dari penderitaan-penderitaan yang dialami. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, terkhusus kalau saya melihat bahwa mendewasakan iman, lalu membuang semua ego, dan sekarang tahu hanya satu yang kita tuju, yaitu kita berharap pada Tuhan, dan semuanya hanya karena Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya ini semua akan menjadi kekuatan bagi saudara yang mendengarkannya. Dan kalau saudara ada pada satu situasi yang mungkin pernah dialamin oleh Bapak Maruli dan Ibu Oi, saya percaya itu belum akhir dari segalanya. Terus berharap kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Puji Tuhan. Amin.